Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok Piksa akan mempresentasikan materi pembahasan pada hari ini, yaitu literasi digital ibu generasi milenial terhadap isu kesehatan dan kekeluargaan dengan subtema literasi digital dengan kesehatan. Dengan saya Apandi Rahmat Hidayatullah dengan NIM 1423101. Dengan saya Ulia Salsabila dengan NIM 13231008. Dengan saya Dinda Nisa Rizky dengan NIM 06231020. Dengan saya Diva Aulia Darmawan dengan NIM 06231022. Dengan saya Jonathan Doko Darawung dengan NIM 09231033. Dengan saya Pandu Garda Pratama 06231071. Dengan saya Samsuri Jalmami dengan NIM 09231072. Dengan saya Rehan Putra Firmansyah dengan NIM 13231075. Oke, jadi latar belakang penelitian ini itu membahas tentang literasi digital dan penggunaan media daring oleh ibu-ibu milenial dalam mencari informasi tentang kesehatan anak dan keluarga. Nah, literasi digital ini adalah kemampuan memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber melalui komputer dan internet. Generasi milenial yaitu kelompok orang yang lahir pada tahun 1980-an hingga 2000-an memiliki tingkat pendidikan dan kesadaran teknologi yang tinggi. Namun, ada kesenjangan digital karena tidak semua ibu milenial memiliki akses yang sama terhadap teknologi dan internet. Pada metode penelitian ini membahas tentang literasi digital dan penggunaan media daring oleh ibu-ibu milenial. Bisa diulang nggak apa salah ya? Bisa di crop aja kan nanti videonya. Iya, di crop aja. Ulang coba mau kamu. Oke, di crop aja. Aku ulang ya. Iya. Nah, aku ulang. Satu, belum. Oke, 1, 2, 3. Metode penelitian ini menggunakan paradigma positivism dan metode etnografi digital. 7 ibu milenial berdomisili di Jakarta, Surabaya, dan Banjarmasin menjadi informan dalam penelitian ini untuk mencari informasi dan berinteraksi dengan sesama orang tua. Namun, akses dan pemanfaatan teknologi dipengaruhi oleh pendapatan, pendidikan, dan etnis. Di gambar yang kedua, kita bisa melihat dari hasil penelitian, yaitu literasi digital ibu milenial menunjukkan tingkat literasi yang sedang terhadap isu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Kedua, kemampuan hypertext dan evaluasi konten cukup baik, namun sebagian lebih memilih berkonsultasi langsung dengan tenaga medis. Pada isu kesehatan mental, ibu milenial cenderung kurang concern meskipun literasi mereka cukup baik. Ibu milenial cenderung mencari informasi setelah terjadi kejadian untuk mempersiapkan diri di masa depan. Namun terkait itu, kesehatan mental ibu-ibu baru cenderung kurang concern. Sementara yang memiliki latar belakang pendidikan psikologi memiliki literasi yang tinggi. Tingkat literasi digital ibu milenial berkaitan erat dengan pendidikan dan minat terhadap isu tertentu, serta mempengaruhi perilaku sehari-hari dalam menerapkan protokol kesehatan. Dalam penelitian ini, metode etnografi digital digunakan untuk memahami perilaku dan pola interaksi ibu milenial dengan media daring. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana generasi milenial menggunakan teknologi dan internet untuk mencari informasi kesehatan dan keluarga. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa literasi digital ibu milenial dalam mencari informasi tentang kesehatan anak dan keluarga berhubungan erat dengan faktor-faktor pendapatan, pendidikan, dan etnis.
Mayoritas ibu milenial aktif menggunakan media daring, terutama jejaring sosial, untuk mencari informasi dan interaksi dengan sesama orang tua. Mereka memiliki kemampuan hypertext navigation dan evaluasi konten yang cukup baik, tetapi sebagian dari mereka lebih memilih berkonsultasi langsung dengan tenaga medis dalam situasi genting. Literasi digital ibu milenial dalam mencari informasi tentang kesehatan anak dan keluarga berhubungan erat dengan faktor-faktor seperti pendapatan, pendidikan, dan etnis. Mayoritas ibu milenial aktif menggunakan media daring, terutama jejaring sosial, untuk mencari informasi dan berinteraksi dengan sesama orang tua. Mereka memiliki kemampuan hypertext, navigation, dan evaluasi konten yang cukup baik. Tetapi sebagian dari mereka lebih memilih berkonsultasi langsung dengan tenaga medis dalam situasi genting. Sebagai penutupan, izinkan saya untuk menyampaikan satu pantun sebelum mengakhiri presentasi ini. Nasi goreng rasanya gurih, dimakan di Kota Baru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.